Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada bab 1 ini, kita akan mempelajari tentang logika dan algoritma komputer. Kompetensi dasar pada bab ini yang pertama, menerapkan logika dan algoritma komputer, dan yang kedua, menggunakan fungsi-fungsi perintah command prompt. Indikator pencapaian kompetensi pada bab ini mencakup 4 bagian. 1. Menjelaskan konsep logika dan algoritma komputer. 2. Mengurutkan prosedur fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menggunakan perintah berdasarkan fungsi. Dan yang keempat, membuat permainan dengan perangkat lunak animasi. Untuk cakupan materi logika dan algoritma komputer, diantaranya yang pertama tentang logika, yang kedua algoritma, 3 bagian alir atau flowchart, dan yang keempat command prompt atau CMD. Yang pertama akan kita bahas adalah apa itu logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dengan bahasa. Seperti yang kita ketahui, dalam setiap keadaan, manusia akan menggunakan logikanya untuk dapat berpikir logis, yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Salah satu fungsi logika adalah untuk menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, ada 2 jenis pola yang dapat digunakan, yaitu yang pertama deduktif, di mana ini bergerak dari pernyataan-pernyataan umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Sebagai contoh, ada pernyataan yang bersifat umum, yaitu semua murid SMK harus belajar coding. Kemudian ada pernyataan yang bersifat khusus, Randy adalah murid SMK. Maka kita bisa menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu Randy harus belajar coding. Untuk pola yang kedua, kita bisa gunakan pola induktif, yaitu bergerak dari pernyataan-pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Contohnya, jika ada pernyataan khusus, Dion rajin belajar, dia mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian ada lagi pernyataan khusus yang lain, seperti Tommy rajin belajar, dia mendapatkan nilai yang bagus. Maka, kita bisa tarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan khusus tersebut menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yaitu siswa yang rajin belajar akan mendapatkan nilai yang bagus. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang algoritma. Kalian tahu apa itu algoritma? Algoritma itu sendiri adalah susunan yang logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada langkah-langkah membuat mie instan. Pastinya kalian sudah hafal bagaimana cara kalian membuat mie instan. Nah, yang pertama nih, siapkan mie instan, air, dan peralatan lainnya. Kemudian yang kedua, masak air secukupnya hingga mendidih. Yang ketiga, masukkan mie ke dalam air mendidih, kemudian tunggu sampai matang. Yang keempat, masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Yang kelima, angkat mie beserta air ke dalam mangkuk yang sudah diberikan bumbu. Yang aduk hingga bumbu merata. Dan yang ketujuh, mie siap dihidangkan. Nah, langkah-langkah tersebut menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Masalah itu adalah lapar. Nah, algoritma ini mempunyai ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama adalah finiteness atau keterbatasan. Algoritma ini harus mempunyai titik akhir,
Karena tujuan algoritma ini adalah hasil akhir dari beberapa proses yang memang dijalankan. Nah, yang kedua ada definiteness atau kepastian. Jadi, setiap langkah dalam algoritma ini harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Dan yang ketiga, ciri-ciri algoritma ini adalah input atau masukan, di mana algoritma ini harus memiliki 0 atau lebih data masukan. Nah, selain itu yang keempat ada output atau keluaran. Nah, algoritma juga harus memiliki output atau data keluaran. Dan yang kelima, effectiveness atau efektivitas, di mana algoritma ini harus efektif. Langkahnya dikerjakan dalam waktu yang wajar, tidak boleh terlalu sebentar ataupun tidak boleh terlalu lama. Nah, di sini ada contoh nih. Ayo coba kita selesaikan dengan menggunakan algoritma. Nah, kalau kalian punya 2 gelas yang masing-masing berisi kopi dan teh, bagaimana caranya agar isi gelas tersebut dapat bertukar satu sama lain tanpa tercampur? Sehingga gelas yang awalnya berisi teh akan berisi kopi dan gelas yang berisi kopi akan berisikan teh. Ayo, ada yang tahu jawabannya? Nah, gimana? Ada yang tahu belum jawabannya? Yang pertama nih, siapkan gelas baru yang masih kosong. Yang kedua, pindahkan air kopi ke dalam gelas yang baru. Yang ketiga, pindahkan teh ke dalam gelas kopi yang sudah kosong. Kemudian yang keempat, pindahkan air kopi pada gelas yang baru itu ke gelas teh yang sudah kosong. Dan yang kelima, air kopi dan air teh sudah berpindah posisi. Gimana? Mudah bukan? Jika kalian bisa menyelesaikan masalah yang tadi dengan algoritma yang kalian buat, apakah kalian bisa menentukan algoritma untuk masalah ini? Jika ada seorang petani yang akan menyeberang dan dia membawa seekor domba, serigala, dan sayuran, nah petani tersebut tidak diperbolehkan membawa sekaligus bawaannya, mengingat kapasitas kekuatan perahu tersebut sangatlah kecil. Dan untuk melaluinya, petani ini harus membawa satu persatu bawaannya. Gimana nih caranya agar semua bawaannya dapat selamat sampai tujuan? Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan di bawah ini pada tugas yang Ibu lampirkan di pertanyaan slide. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.